Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, sangat senang rasanya kita bisa ngaji di sekretariat pemuda. Luar biasa ini. Yang baru ini di sebelah epitik gurung ya. Sebelah wedusit gedung baru, mantap lah kalau kita punya sekretariat sendiri, itu luar biasa. Iya, kegiatannya harus lebih semangat. Tadi saya di WA suruh milih tanggal, saya pilih tanggal 29, kirain 29 itu minggu depan. Ternyata sekarang deh. Oh, ternyata hari itu terlambat cepat, nggak kerasa ya. Ya, Ramadanan. Ya, biasa saya sih di rumah saja, paling kadang-kadang keluar. Terkait Ramadan ini, terkait puasa. Assalamualaikum. Jadi puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita ngobrol santai lah ya. Nggak terlalu serius. Tahun kedua Hijriyah itu menjelang Ramadan, mulai diwajibkan puasa. Semua sepakat kalau puasa itu dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat semuanya itu. Cuman yang khilaf itu 1 Ramadannya itu kapan dan bagaimana. Maka sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara ahli ru'yah dengan ahli hisab. Kalau yang di sini banyak ahli hisab ya. Hisab seneng. Tapi hari ini libur dulu selama Ramadan. Habis maghrib langsung mulai ngisap ya. Jadi sering terjadi perbedaan. Yang sesungguhnya kalau kita cermati itu, kalau di Indonesia itu semuanya pakai hisab. Enggak ada yang pakai ru'yah murni. Yang di Indonesia ya. Karena kalau pakai ru'yah murni itu tidak ada standar. Kalau hadisnya kan jelas, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa'inhum ma'alaikum fakmilu idata sya'bani thalathina yawman. Jadi kalau mendung, puasa karena ada hilal. Buka puasa mulai Syawal karena ada hilal. Kalau tertutup mendung, ya genapkan. Bahwa hilalnya udah 12 derajat, kalau emang mendung ya kenapkan. Kalau memang murni hisab, murni ru'yah. Kalau emang enggak, kalau seluruh Indonesia itu mendung semua, meskipun hilalnya itu udah tinggi, ya tetap kenapkan itu. Tapi ternyata kan enggak. Jadi di Indonesia itu sepakat pakai hisab. Cuma standarnya itu berapa? Nah, ini yang mulai khilafnya itu situ. Kan hilal itu apa sih? Hilal itu bulan sabit kecil, muncul kecil, ting, satu jaret. Dan hilal itu munculnya setelah terjadi konjungsi. Itu konjungsi ya. Bulan bintang, bulan, matahari, bumi itu satu garis. Itu namanya konjungsi.
Setelah terjadi konjungsi itu, kemudian kan mulai muncul bulan baru. Dan harus konjungsinya harus belum maghrib. Ketika sudah terjadi konjungsi sebelum maghrib, maka muncul bulan kecil. Nah, itu namanya hilal. Oke, hilal. Persoalannya, kita tahu Ramadan itu, wah mantapnya ini. Ini sampai ayo. Ki sing ngumpat nang mburi ki ben anget kumpul-kumpul cewek. Niki ora menunjukake Saya lanjutkan. Kalau sudah terjadi konjungsi, syaratnya sebelum maghrib. Maka di sini kan makanya ada mazhab. Nah, jadi di dalam ru'yah hilal pun banyak mazhab ternyata ya. Ada mazhab pertama yang menyatakan bahwa bulan baru itu ya konjungsi itu. Jadi konjungsi biasanya antara konjungsi dengan nanti hilal akan muncul itu celitnya itu kisaran waktu berapa? 68 jam ya. Ada madhab yang menyatakan selama konjungsi, tadi ada yang tahu konjungsi ya? Oh, yang datang belakangan. Satu jalur antara matahari, rembulan, bumi. Ini matahari, ini matahari, bumi, bulan. Matahari, bumi, dan bulan. Sehingga tidak ada pantulan sama sekali. Ini satu garis. Ada mazhab yang berkeyakinan bahwa bulan baru itu ya ketika sudah ini karena titik nol ini titik nol. Tapi harus terjadi kapan? Sebelum maghrib. Kalau sudah kayak gini, meskipun nanti itu ini terjadinya itu katakanlah jam 5 sore, jam 4 sore, ini sudah bulan baru. Yang pakai ini itu Libya. Otomatis ini nggak bisa diru'yah. Kalau sebelum maghrib hanya kisaran 5, 4, 3 jam, ini belum muncul 51 garis ini masih. Belum jelirit. Karena masih ini. Yang kedua, wujudul hilal. Ini ketika terjadi konjungsi sebelum maghrib dan kisaran waktunya itu kisaran 8 jam. Katakanlah berarti maghrib jam berapa? Jam 6 ya? Kurang 8. Jam 10 pagi terjadi konjungsi. Jam 10 berarti. Maka ketika maghrib itu akan nampak yang namanya hilal ini. Meskipun hanya 0, sekian. Apalagi umpamanya terjadinya konjungsinya katakanlah jam 9, jam 8 dan sebelumnya jam 7 pagi. Oh, ini pasti udah tinggi hilalnya kan. Gitu. Nah, maka ini yang dipakai oleh Muhammadiyah ketika ini sudah 0, berapapun berarti sudah bulan baru. Yang ketiga, kau wujudin hal dulu. Yang wujudul hilal pun sesungguhnya ada dua mazhab lah pemikiran. Satu namanya matlaq.
atau namanya wilayatul hukmi. Tadi sudah disampaikan hilal wujud, ya kan? Hilal wujud. Yang hilal itu enggak seperti matahari, agak beda. Jadi perputarannya itu lain. Ada namanya garis apa namanya itu, garis bulan. Jadi Indonesia itu begini, Kalimantan, Sulawesi, ya kan, dan saya. Itu kadang garis bulan itu gini, miring ini. Artinya apa? Sebelah sini itu sudah wujud. Itu belum. Jadi hilal sini itu sudah ada, di sini belum. Miring ini. Kadang miringnya gini, nggak pasti. Pertanyaannya, ketika yang wujud cuma separuh, kalau wujud semua oke lah, nggak ada masalah ya. Sekarang wujud cuma separuh. Yang lebaran yang mana? Apakah ini lebaran ini belum? Apakah ini udah puasa ini belum? Nah, di sini dulu Muhammadiyah pakai sistem matlak. Matlak itu artinya yang ini. Ketika ini wujud ini belum, yang ini saja, yang sudah wujud saja, yang ada garisnya ini yang puasa atau lebaran. Yang belum ya belum. Dan sesungguhnya mazhab Syafi'i itu pakai matlak. Mazhab Syafi'i. Jadi udah wujud ya wujud, ya enggak ya enggak. Karena dulu pernah hadis Quraib namanya, hadis Quraib. Ketika Madinah sudah puasa, Syam belum. Karena di Madinah udah wujud, Syam belum wujud. Nah, tapi kemudian ada pemikiran baru namanya wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi itu maksudnya satu wilayah, satu pemerintahan. Indonesia ini kan satu Indonesia ini. Ketika hilal wujud di sini, karena ini masih satu Indonesia Raya, maka yang belum wujud itu ngikut yang sudah wujud, dipaksa ngikut. Meskipun ini belum ada nih, belum nampak nih. Tapi karena satu negara, tujuannya apa? Supaya jangan sampai satu negara itu ada dua versi Idul Fitri atau dua versi puasa. Nah, yang dimukakan oleh Muhammadiyah sekarang yang ini. Yang ini mansuh. Yang ketiga ru'yah, apa namanya, hisab juga sebenarnya, tapi pakai standar. 4 derajat. Dulu itu 3 derajat, dulu 2 derajat, terus 3, sekarang 4 ya masalah ya, 4 derajat. Jadi sekiranya hilal itu mendung semua, mendung se-Indonesia Raya. Tapi secara hisab, saya katakan tadi, secara hisab, itu kok hilal sudah 5 derajat, berarti kan sudah lebaran. Makanya saya sampaikan tadi, tidak ada yang ru'yah murni, pemerintah pun nggak ru'yah murni. Karena kalau ru'yah murni, selama itu hujan, ya udah. Kalau saya Indonesia Raya yang hujan semua, ya nggak usah meskipun sudah 11 derajat, udah hilal, udah tinggi banget, udah gede, tetap aja nggak lebaran mestinya. Tapi pemerintah nggak. Kalau sudah 4 derajat, 5 derajat, ya lebaran semua se-Indonesia Raya itu mendung. Berarti kan masih hisab. Cuma standar itu tinggi. Kalau kita standarnya 0, kalau dia standarnya, maka karena standarnya itu selisihnya jauh antara 0, dengan 4 ini, kan jauh banget standarnya. Maka potensi untuk beda sangat tinggi. Sampai ke depan, selama ini belum ada kesepakatan, ini sangat tinggi. Untuk kemungkinan beda. Ini lebaran kemungkinan akan beda. Yang satu hari Sabtu, yang sudah hari Jumat. Nah, kalau ada hari Ahad, hebat lagi nih. Puasanya 31 hari. Jadi puasa bulan Hijriah itu maksimal 30. Tidak ada 31. Ya. 9 atau 30. Kalau yang hisab urfi itu nggak pakai kayak gini, nggak pakai ribet-ribet setiap Ramadan ngitung apa, langsung pokoknya habis 29 30, habis 29 30, itu aja diputar. Itu yang dulu dipakai oleh Sultan Agung kalender Jawa.
Itu pakai hisab urfi. Ya, karena dia itu menggabungkan antara tauhid dengan pasar. Dan macam-macam pintar tuh sultan aku. Nah, tapi dia hisabnya hisab urfi. Jadi ya kalau sebulan nggak perlu sebulan, biar simpel. Nah. Ada yang keempat. Jadi soal penanggalan aja sebenarnya banyak mazhab ya. Namanya standar apa? Global, matlak global. Ini matlak MG aja lah, matlak global. Ini yang sekarang lagi berkembang. Artinya ini adalah ketika hilal itu sudah wujud dimanapun di dunia ini, selama sudah tadi apa namanya itu konjungsi sebelum maghrib, dan hilal wujud dimanapun, entah di Amerika, entah di Indonesia, maka seluruh dunia itu dianggap sudah basah, sudah wujud, sudah Ramadan, atau sudah Syawal. Nah, tujuan daripada ini sebenarnya mazhab Hanafi nih. Kalau mazhab Syafi'i itu pakai matlak, ngikut. Dan ini sekarang mulai berkembang ini, karena para ulama itu pengen supaya umat Islam itu punya kalender yang disepakati bersama. Mosok setiap tahun saat Indonesia Raya, saat dunia kalendernya beda terus kan, aneh gitu. Zaman modern, ilmu hisab, teknologi canggih, urusan tanggalan ora bisa kan aneh. Maka ini menjadi kecenderungan. Sudah beberapa kali muktamar internasional, di antaranya di Istanbul, Turki, dan Muhammadiyah ikut di sana. Muhammadiyah akan berusaha untuk mendorong ini. Tapi kalau analisa saya akan berat. Pemerintah aja kekuh minta ampun untuk turun dari itu, malah dinaikkan standarnya, bukan diturunkan. Apalagi ikut ini sulit. Karena soal hisab ini sekarang itu sudah bukan murni soal ibadah, tapi ada sisi politik. Nah, ini yang repot. Sisi politik, sisi ego. Pokoknya kalau nggak mumpung saya di pemerintahan atau mumpung apalah duduk bareng nggak mau yang lain, itu kan susah jadinya. Tapi kalau sudah masalah ego itu memang berat. Dan kalau kita lihat di dunia internasional itu memang ya yang dalam tanda kutip ya terkait kayak gini nih, yang sangat demokratis terkait penentuan awal bulan Ramadan di Indonesia itu. Dimanapun nggak ada kok boleh boleh berbeda di satu negara, itu nggak ada. Di Mesir, di Saudi kalau pemerintah udah menetapkan ya sudah, gitu. Yang lain ikut menggunakan kaidah hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Jadi kalau pemerintah yang memutuskan ya sudah selesai urusan. Karena memang fungsi pemerintah itu adalah membuat keputusan yang kiranya dapat memberikan maslahat bersama. Cuma di Indonesia dibolehkan untuk berbeda. Apalagi kemudian standar-standar yang dipakai itu beda-beda dan ormasnya juga punya jamaah juga yang sangat kuat. Kalau di daerah lain, di negara lain itu mungkin jarang yang punya jamaah seperti di Indonesia. NU sekian banyak, Muhammadiyah sekian banyak, dan punya pandangan fikih yang berbeda. Sehingga Muhammadiyah itu memang dalam tanda kutip sudah semacam mazhab pemikiran, mazhab worldview lah, pandangan hidup, filsafat hidup Muhammadiyah itu. Karena ada keputusan dari atas, ada fikihnya yang kita ikuti bersama. Nah, jadi kalau di tempat lain tidak sesistematis, seplural, seperti kelompok-kelompok yang ada di kita di Indonesia ini. Makanya kita itu sudah kayak antara mazhab A, mazhab B sebenarnya. Ada yang kelima. Kalau ini masih semuanya masih saya anggap mu'tabarah lah ya, mu'tabarah. Mu'tabarah dalam artian ini berpijak pada dalil. Meskipun dalilnya itu sama, sumu li ruqyatihi wa aftirul qisd. Dalilnya sama semua itu semua. Fa in khama alaikum, ada yang mengatakan fakturulah, hitunglah.
Itu satu riwayat. Riwayat lain, Fakmilu Iddat Sya'bani 30 yawman. Hisab. Ada lain yang saya anggap itu syad, itu namanya syad. Kalau dalam fikih syad itu perkataan yang nyeleneh, karena berbeda dengan pandangan-pandangan lain yang berdasarkan. Ini mungkin hanya ada di Indonesia. Iya, itu aliran Naqsabandiyah yang dia itu penanggalannya menggunakan pasang surut air laut. Sehingga terkadang dia mendahului 3 hari sebelum hari H gitu. Aneh. Jadi Muhammadiyah hari Kamis, pemerintahnya hari Rabu, ini hari Seninnya, hari Selasanya gitu, atau Seninnya, ini kan aneh gitu. Kalau berbeda dalam satu hari itu masih masuk akal, karena memang tadi itu dan konjungsi dengan hilal itu masuk akal. Maka di sini ini saya anggap masih mu'tabarah. Khilafnya itu khilaf mu'tabarah yang bisa diakui, masih bertemu pada dalil. Tapi yang ini tuh nggak bertemu pada dalil sama sekali. Pasang surut air laut ini aneh, nyeleneh, namanya syad. Karena syad maka tidak boleh diikuti. Nggak usah ngikut-ikutan ini. Mau ikut pemerintah, oke lah, masih berlandaskan pada dalil. Mau ikut Muhammadiyah, oke lah. Mau ikut NU, oke lah, karena masih berlandaskan pada dalil. Tapi yang ini jangan. Ini enggak berdasarkan pada dalil. Karena penanggalan itu yang dihitung tuh hilal, bulan. Meskipun air laut itu, pasang surut air laut itu juga terpengaruh oleh bulan, gravitasi bulan. Tetapi itu tidak dapat dijadikan sebagai standar atau sandaran dalam penghitungan bulan. Makanya disebut penghitungan bulan karena pertumbuhan ada bulan, bukan pada air laut. Ya, ini kan aneh ini. Ini ada di Sulawesi masalahnya. Nggak tahu yang tahun ini kok agak kurang gitu kedengaran. Oke, dari sini, yang sini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau satu lagi? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini. Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nasub. Asyharu hakadha wa hakadha. Ini hakadha wa hakadha atau gimana lah. Jadi nahnu ummatun ummiyatun, kami itu umat yang ummi, yang nggak bisa menulis dan menghitung. Maka bulan itu kalau nggak 30 itu 9. Nah, ini yang jadi landasan hisab urfi tadi. Apakah hadis ini dalam tanda kutip masih berlaku? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mu'allalah. Mu'allalah itu mengandung illah, mengandung sebab. Sebab dari hadis ini adalah pada di masa Rasulullah itu memang banyak yang belum bisa menghitung matematis itu. Maka dicari yang terlalu mudah. Paling mudah apa ya? Bulan ya, kalau bulan 29 30 itu aja. Atau enggak kalau pakai ru'yah. Dan di ru'yah di Mekah itu, di Arab, jauh lebih mudah dibanding di Indonesia di zamannya ya. Karena memang sana cerah terus, sering cerahnya lah. Nggak kayak di kita, dikit-dikit mendung, hujan. Kalau sana itu sering cerahnya, padang pasir, nggak pernah hujan. Di Mesir nggak pernah hujan. Iya, tahunan tuh jarang hujan. Paling gerimis kayak tadi sejam itu udah banjir di mana-mana. Iya, udah becek di mana-mana. Iya. Makanya jarang yang jual payung. Payung tadi yang jual tapi untuk panas, karena panas pakai payung. Tapi nggak ada yang jual mantol. Cari mantol di sana nggak ada. Nggak ada hujan. Jadi apalagi cari mantolnya bekas Firaun. Kemudian mungkin ada yang bertanya terkait sumuli ru'yah. Loh kan katanya semuanya pakai, nah ini kok hisab semua gitu. Ru'yahnya mana kan gitu. Kata ru'yah itu memang ada banyak makna. Ru'yah. Ro'a yara. Ru'yatan melihat ya. Ana araka, saya melihat kamu. Araka fil madbah, saya lihat kamu di dapur. Coba ayat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam tara, apakah kamu melihat bagaimana kondisi pasukan gajah itu? Loh, pasukan gajah kan sudah waktu Nabi lahir. Ini ayat turun ketika Nabi sudah menjadi Rasul di Mekah. Tapi kau bertanya, apa kamu lihat? Dia gak lihat loh. Oh, udah dulu kan gitu. Makanya di sini bukan itu maksudnya. Alam tara itu saya, apa kamu mikir, merenungi, nah gitu loh. Apa yang terjadi ketika Abraha itu membawa pasukan gajahnya itu, nah itu. Jadi alam tara di situ bukan berarti kamu melihat, ya nggak akan melihat no, pasukan gajah itu waktu Nabi lahir ini risalah kenabian pada Nabi umur 40 tahun, ya. Maka di sini kata ro'aya itu belum tentu artinya melihat dengan ain, dengan mata. Bisa jadi maksudnya itu apakah kamu bisa merenungkan, apakah kamu bisa memikirkan. Nah, maka di sini pun akhirnya sumuli ru'yati itu berarti ru'yah itu bukan hanya ru'yah bil ain, tapi bisa juga ru'yah bin nazar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu juga apa kamu lihat bagaimana nanti kamu ketika orang yang membohongi agama. Bukan kita suruh menerangin orang yang enggak, kemudian orang yang enggak mau zakat enggak, orang yang enggak mau sedekah menerangin enggak gitu. Masih kamu renungkan enggak? Nah ini, jadi maka kata ru'yah tadi itu ada dua, ru'yah bil ain, wa ru'yah bi al ilmi. Lah Muhammadiyah itu menggunakan bukan hanya Muhammadiyah, semua ini. Saya sekarang sudah enggak dengan mereka pakai standar gini sudah enggak menggunakan istilah ru'yah lagi, enggak ada yang ru'yah. Hisab semua. Meskipun mereka ngeyel kita pakai ru'yah, enggak, bohong kalian pakai ru'yah. Kalau kalian pakai ru'yah enggak pakai standaran. Setelah mau pakai standar berarti pakai hisab. Gitu loh. Nah, cuman hisabnya ini berapa derajat gitu. Maka semua sekarang sudah tidak ada yang menggunakan ru'yah bil ain mujarrad dengan mata telanjang itu enggak. Semua sudah pakai teknologi. Bahwa yang mengatakan ru'yah pun sudah pakai teropong. Nanti ketemunya padahal udah salah hitung kan udah jelas tuh 3 derajat itu. Di teropong ternyata kelihatan bulannya, kelihatan. Enggak diterima karena masih 3 derajat. Nah, karena mereka udah netapin 4 derajat kan gitu. Jadi bohong-bohongan itu ya ru'yahnya itu. Maksudnya sekiranya 3 derajat nampak, nampak. Mestinya kan diterima kalau memang pakai ru'yah. Tapi mereka udah netapin ini. Standar ini sehingga nggak terima. Standar minimal. Kalau Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu tidak menggunakan standarnya tapi menggunakan istilah biasanya. Biasanya itu nampak di kisaran 6 derajat atau 7 derajat. Tapi ini masuk akal menggunakan istilah biasanya itu. Karena kan artinya ketika nanti muncul di 4 derajat kelihatan atau di 3 derajat kelihatan jadi diterima. Karena kan cuma biasanya seperti itu. Kalau udah 6-7 derajat memang nampak gitu. Memang nampak. Jadi apa yang disampaikan Ibnu itu benar. Yang menggunakan hisab seperti ini itu sesungguhnya dari ulama klasik pun banyak. Di mazhab Syafi'i itu Imam Subki itu mengatakan sekiranya hisab sama ru'yah berbenturan, yang didulukan apa? Hisab. Karena hisab sudah pasti. Kalau hisab itu qat'i tidak bisa digugurkan oleh sesuatu yang dhoni. Karena ru'yah itu dhoni. Karena itu kan bisa jadi ternyata kelihatan cerung. Ternyata apa? Alisi ini dhoni. Oh, dikira hilal. Yang turu kan. Gila dan nampak. Pas gini. Kono hilal mau ketok kan. Matanya sih ngono apane nang ngene kan. Karena dhoni atau bisa jadi planet apa gitu kan. Karena dia belum tahu ilmunya hilal itu bentuknya kayak apa, sementara mencorong aja dikira hilal itu kan. Jadi sesuatu itu dhoni. Tapi kalau hisab sampai kapan terjadi gerhana pun ketahuan. Tak tahun 2030 tanggal sekian jam sekian akan terjadi gerhana sekian menit itu bisa ketahuan. Tapi kalau pakai ru'yah, apalagi kalau konsisten ru'yah ya, setiap hari itu kita menentukan tanggal waktu itu harus pakai ru'yah mestinya. Mau zuhur keluar dulu tancapkan fitting, kira-kira bayangannya sudah lebih panjang dari ini belum, kayak gini dijaret ditaruh gini, belum, ini belum ada, ada udan repot orang sudah sholat subuh nunggu
Perkara padang guys titik kono jeleretan abang. Nah, ini mendung, orang sudah sembahyang. Sekarang kan orang udah pakai hisab semua. Jadi yang bilang ru'yah itu bohong semua itu. Hisab semua, nggak ada pakai ru'yah. Oh, kalau sholat semua dan nengok tanggalan semua kok. Kalau misalnya kalau nggak pakai ru'yah itu nggak ada standar-standaran gitu. Kami buktinya pakai standar. Cuman kadang ya itulah. Kalau apa namanya kita memahami yang ini, soalnya ketika ada perbedaan ya kita tinggal yang itu pakai ini, yang itu pakai ini, yang itu pakai ini kan gitu. Masuklah nanti bulan Ramadan. Ini persoalan pertama terkait dengan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Syawal itu namanya nanti di Syawal itu kan disebut Idul Fitri. Eid al-Fitri apa artinya? Ini dia. Ini yang kesalahan yang umum, makanya salah kaprah. Fitr itu artinya makan. Fitr, maka ada namanya zakat fitrah. Zakat dengan makanan. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan zakat fitrah itu harus dengan makanan. Karena namanya zakatul fitri, bukan zakatul fulus. Bukan zakatul nukut, bukan zakat uang, tapi zakat makanan, fitrah. Nah, maka harus pakai makan, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi, ya memang untuk makan, tapi kan pakai duit kan bisa beli makan juga gitu. Sehingga boleh dengan uang. Idul Fitri maksudnya kembali makan setelah 1 bulan itu kita nggak makan. Iya, nggak makan siang. Makanya kemudian kita buat opor, buat kupat, itu benar gitu. Memang kita untuk makan memang. Maka diharamkan untuk berpuasa karena ini hari raya makan. Iya, benar. Jadi Idul Fitri itu artinya apa? Hari raya makan. Oleh karenanya zakat fitrah itu harus dibagikan kepada orang fakir miskin sebelum sholat Id supaya mereka itu habis sholat bisa makan. Dan zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada selain fakir miskin. Kalau zakat mal itu 8 asnaf. Zakat mal 8 asnaf. Zakat fitrah itu tidak, bukan 8 asnaf. Tapi khusus fakir miskin karena biasanya mereka susah makan. Sehingga Idul Fitri pesta makan, mereka harus bisa makan. Nah, beda lagi dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat orang. Kalau istilah itu zakat per kepala, zakat jiwa. Jadi yang dizakat itu jiwa kita gitu loh, bukan harta kita. Karena yang dizakat itu jiwa, maka setiap jiwa itu membayar. Bayarnya itu berapa? Meskipun yang fakir miskin itu. Nah, ini makanya enggak, kecuali ya fakir miskin karena dia menjadi hak punya, dia berhak untuk mendapatkan kan. Karena zakat fitrah itu untuk diberikan kepada fakir miskin. Tapi fakir miskin yang beneran ini, jangan dapat BLT tapi sawai ladangi kolam renang. Ayo, saya belum tentu yang dapat BLT miskin ya. Standar miskin itu apa? Standar miskin itu kalau sedino ki mangane angel. Nah, sekarang itu jarang yang makan tuh angel. Orang udah bisa makan semua. Sehingga sekarang itu sebenarnya itu banyak. Kalau di desa ya, di Tretep, di Monjor, Sekidang, sekitarnya lah, yang miskin itu sangat sedikit sekali. Sangat sih, bisa jadi malah nggak ada, bisa jadi. Jadi miskin itu memang benar-benar iso mangan dulu. Angel mangan iki. Nah, kita sekarang mau tempe nggo besok iso ono. Tapi untuk BLT, nah kan aneh. Jadi jagung ini si pirang-pirang isi berapa bulan ini sih iso nggak mangan. Ini ngaku miskin ya kan. Jadi miskin itu standar mau iso makan gitu, mau susah. Nggak cukup harta yang dia punya itu untuk makan sehari itu sulit. Bukan untuk 2 hari ya, bukan untuk 2 hari. Punya tabungan untuk besok, ini sudah kaya ini. Kalau masih bisa untuk makan besok, nah ini masih udah kaya. Ini sekarang itu tidak cukup. Nah ini miskin. Nah, jadi kalau memang nggak ada, maka orang yang seperti ini dia memang nggak ada kok. Dia memang tidak wajib zakat fitrah, tapi wajib menerima, berhak untuk menerima zakat fitrah. Ketika ada bayi lahir, fajar nih. Kalau malam itu pasti, habis isya itu pasti dia sudah kena zakat. Kalau fajar, selama belum sholat id, dia wajib zakat tuh.
belum id ya. Tapi kalau sudah sholat sudah nggak wajib. Jadi kisaran pokoknya azan subuh melahirkan ya itu sudah zakat tuh. Nah, ini zakatnya berapa? Nah, ini zakatnya ini. Kan yang sering kita dengar 2,5 ya. Ini mazhab Syafi'i 2,5, mazhab Syafi'i itu kalau dengan barang. Jadi saya zakat beras ya segitu. Tapi kalau diuangkan nggak boleh segitu. Karena yang membolehkan zakat uang itu mazhab Hanafi. Standarnya mazhab Hanafi itu kalau di kilo itu kisaran 3,6 kilo. Sehingga ketika Anda zakat pakai uang itu bukan standar 2,5 kilo, tetapi 3,6 kilo. Karena yang membolehkan zakat dengan uang itu mazhab Hanafi. Dan zakatnya mazhab Hanafi itu kalau dikilokan kisaran 3,6 kilo. Oh, selama ini yang selama ini dikodok kurang berarti. Saya diambil enteng, ini namanya talfik. Giliran kalau pakai beras 3,5 berarti pakai duit aja lah, pakai duit nanti seharga 2,5 kan? Enggak. Ini yang banyak yang salah di sini. Kalau mau pakai standar duit itu ya ikut mazhabnya Hanafi bukan mazhabnya Syafi'i. Berarti berapa? 3,6 kilo bukan 2,5. Kalau mau 2,5 ya pakai mazhab sih, pakai barangnya. Itu barangnya langsung, bukan pakai duit. Itu kita mix and mix. Campur gado-gado. Kayak sholat, banyak juga yang perempuan sholat tuh gado-gado itu. Sholatnya apa namanya, wudhunya sini dibasuh karena dianggap sini majah, tapi giliran pas sholat sini kebuka sampai sini, padahal batas wajah itu menurut mazhab Syafi'i segini. Ini nih mazhab Syafi'i itu, dan mazhab Syafi'i itu segini, tapi sholat mestinya ditutup sini, itu sholatnya segini perempuannya. Nah, ini agak repot nih. Kadang ketidaktahuan di dalam mazhab-mazhab itu kadang juga agak repot juga jadinya. Berarti kaitan dengan zakat itu boleh seandainya kemudian kita hidup jamaah gitu tadi ya, misalnya kita Muhammadiyah gitu ya, kemudian kita zakat sendiri dengan beras, kemudian diberikan langsung, itu ya boleh aja, boleh. Masalah. Cuman adanya kalau kita kan ada lesis ya, lebih baik lewat lesis supaya terkoordinir. Berarti kita misalnya tadi pemberiannya ke orang tertentu ya, boleh. Wujud barang kita titipkan lesis gitu. Boleh, mau kasihkan langsung sudah boleh, tapi lebih baik karena khitab ayat, lihat khitab ayat, khitab itu apa? Konteks ayat begini, khud min amwalihim, khud. Jadi khud itu maksudnya itu bukan berarti khitabnya itu ke setiap orang. Saya mau ngambil duit ke zakat sama saya zakat, enggak. Jadi itu maksudnya khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha, itu maksudnya khitabnya ke pemerintah, wahai pemerintah muslim, buat amil ya. Setelah itu nanti tugas amil itu ngambil zakat ke orang-orang. Nah gitu aslinya pemerintah. Lah pemerintah Indonesia, oke, ayat ngomong begini, kalau kita buat regulasi deh, regulasi yang boleh untuk membuat amil. Akhirnya dibuat regulasi harus pada daftar ke pemerintah. Maka ada namanya Lazismu, Basnas, Lazisnu dan sebagainya. Nah, itu yang punya amil itu. Maka kemudian kalau menggunakan ayat ini, itu panitia yang zakat itu bukan amil. Kalau kita gunakan ayat ini ya, jadi panitia zakat itu bukan amil zakat. Amil zakat itu yang di-SK-kan oleh Lazismu atau Lazisnu atau Basnas. Karena khud, ambillah wahai amil melalui pemerintah. Jadi petugas zakat yang sudah dapat SK itu amil zakat, dan dia itu yang dapat bagian dari zakat mal, bukan panitia zakat. Dan zakat fitrah itu yang ambil amil, tapi amil zakat fitrah ini zakat tadi itu diperuntukkan untuk fakir miskin saja, amilnya enggak. Nah, ini hati-hati. Oke, jadi kembali tadi Idul Fitri ya,
hari makan. Ini yang sering salah kaprah masalahnya itu. Nah, ini dua persoalan kedua. Persoalan ketiga terkait dengan sholat taraweh. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan nama sholat taraweh itu tidak ada. Man qoma taraweh itu nggak ada. Nggak ada. Adanya apa? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadan. Maka nama aslinya itu Qiyam Ramadan. Nah, nama aslinya Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan berapa rakaat? Antar dulu, Qiyam Ramadan. Apa bedanya Qiyam Ramadan dengan taraweh dengan sholat malam? Sholat tahajud. Para ulama mengatakan yang sudah sepakat nih ya, yang sudah sepakat semua. Yang namanya tahajud itu ya Qiyamul Lail. Itu nama sama tuh. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi fatahajjat, tahajudlah, bersujudlah, berzikirlah, ya kan? Namanya jelas, dalilnya jelas. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warjud. Jadi qumil laila, qiyamul lail. Jadi sama dengan yang tadi man qoma Ramadan itu hampir mirip ya kan, tapi qiyamul lail ini umum. Maka nama lain daripada salat tahajud adalah salat qiyamul lail. Sudah hapus dulu. Dalilnya yang wa minal laili fatahajjat. Ini nafilatan. Kalau qiyam Ramadan itu dalilnya man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau qiyam Ramadan menjelang dari habis isya sampai menjelang subuh. Semalaman. Jadi sadari habis isya sampai menjelang subuh. Berapa rakaat? 11 atau 13. Kalau 13 itu berarti duanya sholat iftitah atau khafifatin. Baru 11. Namanya Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan. Pada masa Umar, karena sholatnya itu panjang dari habis isya sampai menjelang adzan subuh, sampai menjelang sahur ya kan, biar tidak terlalu capek, maka dipecah bukan 11 tapi 23. Ini ada disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa menyatakan siapa yang membatasi sholat tarawih maka dia sungguh telah salah paham. Nah ini, jadi qiyam Ramadan itu aslinya dari habis isya atau yang dilakukan oleh Rasul itu dari habis isya sampai menjelang subuh, tetapi 11 rakaat, dan Rasul melakukannya di masjid hanya 2 kali, hari ketiga nggak datang. Ada yang menyatakan 3 kali, hari keempat nggak datang kan gitu. Karena khawatir nanti dianggap wajib. Tapi memang dari habis isya sampai menjelang subuh. Nah, nanti zaman Umar itu imamnya namanya Ubay. Apa namanya? Ubay bin Ka'ab. Imam sholatnya. Bukan Umar bin Khattab, tapi Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam sholat tarawih. Dan waktu itu yang memerintahkan Umar. Karena orang sholat tarawih di sini, sholat tarawih di sini, sholat tarawih di masjid. Akhirnya jamaah, yuk jamaah. Siapa yang menjadi imam? Ubay bin Ka'ab jadi imam. Waktu itu Rasul mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi. Inilah sebab bid'ah. Maksudnya apa? Karena zaman Rasul nggak pernah dilakukan dan dilakukan. Tapi ini bagus gitu loh. Bukan yang waqul bid'atin dolalah. Setiap bid'ah yang sesat. Ini tidak termasuk yang ini. Nah, kemudian ini disebut tarawih kenapa? Karena setiap 4 rakaat itu istirahat. Tarawih itu kan jamak dari tarwihatun. Istirahat. Tarwihatani, tarawih. Tarwihatun istirahat. Tarwihatani 2 istirahat. Tarawih banyak istirahat. Karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat,
Maka berapa kali kalau 23 rakaat berarti istirahatnya? Sekitar berapa? 5 kali ya. Berarti 5 kali berarti tarawih. Kalau 2 kali istirahat namanya tarwihatani. Kalau 11 rakaat berapa? 5. Kalau 11 rakaat 2 kali istirahat. Tarwihatani. Kalau ada kan itu. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya qiyam lail, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Kalau disebut tarawih baru tarwihatani, bukan tarawih karena istirahatnya hanya 2 kali. Ya. Kalau sudah 3 baru tarawih. Oke, kaitannya dengan sholat malam. Menurut fatwa tarjih, ini yang saya anggap agak menurut saya sendiri ya, agak bingung dari sisi istidlal. Menurut fatwa tarjih bahwa yang disebut dengan qiyam Ramadan, tahajud itu sama. Sehingga ketika orang sudah sholat tarawih, nggak perlu sholat tahajud, karena Rasul tidak pernah melakukan itu. Rasul, ya karena Rasul kan sholat tarawihnya kan saya subuh, kapan tahajud ya? Nggak ada gitu. Nggak ada. Maka yang diistimbatkan atau disimpulkan oleh majelis tarjih adalah karena Rasul itu memang habis isya sampai menjelang tarawih itu tidak tahajudan, berarti yang namanya tahajud salat itu ya sama. Maka ketika orang sudah tarawih nggak perlu tahajud. Tetapi para ulama lain selain Muhammadiyah itu beranggapan bahwa sholat tarawih itu atau sholat qiyamul lail itu adalah ya sholat qiyamul lail yang 11 itu tadi. Karena dalilnya sendiri, dalil yang digunakan untuk qiyam Ramadan itu adalah man qoma Ramadan, dalil khusus. Jadi jelas nih dalilnya ini. Man qoma Ramadan. Sementara untuk sholat tahajud itu dalil sendiri lagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini 2 dalil yang berbeda. Dan qiyam lain ini sudah diwajibkan ketika Rasul sudah ada di Mekah. Jadi sebelum sholat 5 waktu wajib, sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, Rasul itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam itu wajib untuk Rasul, sunnah untuk umatnya. Bagian kumil laila, bangun wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Illa qadis. Jadi perintah kum itu kepada Nabi, maka sholat tahajud bagi Nabi Muhammad wajib. Jadi ini dalil ini sudah ada sejak Nabi di Mekah. Sementara dalil ini itu tahun kedua Hijriyah. Karena dalilnya ini beda, dalilnya beda yang digunakan. Masanya juga beda. Ini masa Madinah, ini masa Mekah. Maka para ulama berkesimpulan bahwa sholat lail dengan sholat tahajud itu beda. Maka di Mesir, di Saudi, orang ketika meskipun sudah sholat tahajud, sudah sholat taraweh, nanti jam 1 itu ada sholat tahajud. Di Masjid Haram sama kayak gitu. Jadi meskipun sudah tarawehan, tetap tahajudan. Di Mesir juga sama. Meskipun sudah tarawehan, malam ada tahajudan. Ya, jadi yang digunakan adalah ini dalilnya. Karena 2 dalil yang berbeda. Sementara yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah bahwa Rasulullah selama Ramadan itu tidak tahajudan. Ya karena memang sholat lailnya itu yang Ramadannya memang dari habis subuh, dari habis isya sampai kalau kita nggak mau qiyam lail, nggak mau sholat tahajud ya ikutin Rasul kan gitu. Sholat tarawihnya dari isya sampai menjelang subuh. Nah ini kita kan kadang ngikutnya itu sepotong-sepotong. Oke. Jadi kemudian terkait yang ini udah paham ya perbedaan salat tarawih, saat qiyam Ramadan, tahajud ya. Jadi tarawih itu masa Umar. Intinya tarawih itu sama dengan namanya qiyam Ramadan. Sama. Cuman bilangannya itu kalau zaman Rasulullah itu 11, zaman Umar 23. Lu apakah Umar enggak melakukan bid'ah? Enggak. Ada hadis Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Dan Umar itu memahami bahwasanya
Sholat malam itu tidak ada jumlah minimal dan tidak ada jumlah maksimal. Jumlah dua ya, jumlah minimal 2 rakaat. Tapi tidak ada mau 2, mau 4, mau 8, 100 boleh. Tidak ada jumlah maksimal. Termasuk qiyam Ramadan. Termasuk qiyam Ramadan tidak ada jumlah maksimal. Maka kalau kita baca di dalam buku-buku sejarah qiyam Ramadan itu ada yang 23, ada yang 43, banyak-banyak, ada yang 37, banyak-banyak emang. Karena di hadis lain, kok hadisnya saya nggak hafal ya. Perbanyaklah kalian itu di dalam, perbanyaklah kalian itu bersujud. Memperbanyak sujud itu maksudnya sholat, bukan perbanyak sujud berarti saya sujud, tapi sujud lagi di sini. Enggak, bukan. Maksudnya sujud, perbanyaklah sujud itu maksudnya adalah perbanyak kita sholat. Sholat malam ini maksudnya. Itu artinya apa? Sholat malam itu tidak ada batasnya, karena hadis itu tadi yang menyatakan perbanyaklah kalian melakukan sujud. Karena setiap satu sujud itu dapat 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan. Nah, ini juga dalil yang menguatkan bahwasanya sholat malam itu tidak ada batas maksimalnya. Nah, bagaimana kita di Muhammadiyah? Nah, di Muhammadiyah sudah ada keputusan jelas. Maka kita ikuti yang di urusan Muhammadiyah. Sekiranya kalian atau yang ada jamaah yang hendak malam kok sholat malam lagi ya nggak ada masalah. Kalau saya biasanya iya, jadi sebelum subuh itu saya biasanya kalau bangun sholat malam dulu. Karena saya lihat kok yang dalil yang ini kok kuat. Karena ini dalil ini hadisnya itu beda ya konteksnya. Yang ini dari apa? Ini makiyah, ini madaniyah. Ini hukumnya wajib bagi Rasul, ini sunnah. Jadi ya beda gitu. Ketika ini disamakan kok lain perasaan. Nah, maka meskipun di fatwa tarjih itu menyamakan, saya kok cenderung membedakan. Cuma di mazhab Syafi'i, kalau untuk tahajud syaratnya adalah tidur dulu, meskipun sejenak. Iya, karena dalam Al-Quran jelas kumil laila. Bangun malam itu maksudnya udah tidur, bangun tidur. Nah, jadi tidur dulu. Biar apa? Biar ya istirahatnya cukup lah. Karena orang udah tidur kan meskipun hanya sebentar. Kalau udah tidur malam itu, insya Allah siangnya itu tetap bisa aktivitasnya lebih enak lah. Tapi kalau nggak tidur sama sekali semalam, wah tetap mumet isu ini. Iya. Iya. Saya waktu apa ya, saudara kemarin saya meninggal itu jam berapa ya? Saya dari Temanggung pulang terus ngurus sampai jam 3 malam. Saya sempat tidur. Saya jam 3 malam tidur waktu sebelum Ramadan. Bangun selesai subuh, habis subuh wagi langsung ke Magelang itu, bukan Jalan Roto masuk kemana sampai malam itu. Karena sudah tidur meskipun hanya 1,5 jam itu, artinya mengurangi mumet. Iya. Tapi kalau nggak tidur sama sekali, wah, kelingan. Gitu. Makanya hebat juga yang suka begadang, kecuali yang sudah terbiasa ngalong ya. Yang terbiasa ngalong, malamnya begadang, siangnya tidur. Tapi memang tidur malam itu beda dengan tidur siang, tetap beda. Maka kata Allah itu waja'na laila libasa wa nahara ma'asya. Itu memang sudah rahasia Allah gitu. Jadi kalau malam itu waktu istirahat. Makanya waktu malam itu meskipun sebentar itu kerasa. Karena memang itu Allah ciptakan malam itu untuk tidur. Sementara Allah ciptakan siang itu memang supaya kita untuk nyari kehidupan lah. Nah, siklusnya. Jadi qumil laila illa qalila, sujud bangun malam meskipun sedikit gitu. Nisfahu setengah malam, berarti sekitar jam 12 bangun untuk sholat sampai pagi. Jadi perintah Allah kepada Rasul itu nisfahu. Maksudnya itu wahai Rasul jam 12 bangun ya. Sholat sampai subuh. Nah, aungkus minhu qalila, atau kurang dikit enggak apa-apa lah, jam 1 jam 2 lah. Oke. Enggak bisa juga auzid alaihi. Oke lah, mundur lagi lah menjelang subuh. Jadi ada dispensasi. Paling bagus itu jam 12 sampai pagi. Tapi kalau nggak bisa jam 1 jam 2 sampai pagi. Kalau nggak bisa ya menjelang subuh nggak apa-apa. Tapi harus wajib untuk sholat malam. Karena sholat malam itu memang bisa menguatkan apa ya, spiritual kita, keimanan kita. Hanya keimanan spiritual lah. Orang yang terbiasa sholat malam itu, insya Allah kalau kena musibah, kena apa macam-macam itu cenderung lebih serap psikologi lebih kuat. Iya. Dan lebih berani menghadapi cobaan lah. Makanya sholat malam itu sangat penting. Senjatanya kaum muslim itu ya sholat malam itu. Orang muslim ditakuti oleh Romawi itu karena rajin sholat malam.
Jadi di antara yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu adalah suatu saat nanti akan ada umat terakhir itu dia itu ruhbanan bilil fursanan bin nahar. Kalau malam itu kayak rohban, kayak pendeta ibadah, berarti kan siang kayak pendekar. Iya. Jihad. Berarti pokoknya suka tangganin teh. Nah, itu. Jadi ya, yang ini. Oke, saya pikir cukup. Silakan jika Anda ada yang bertanya karena khawatir dah. Yang pertama berkaitan dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal itu ya. Apa itu nanti sampai pada akibatnya itu sampai di Idul Adha gitu. Itu yang pertama. Oh iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat fitrah gitu ya. Itu kan kalau diambil garis standarnya itu fakir miskin itu yang dikasih saja. Itu kan ya nggak mampu mengeluarkan. Kalau seumpamanya di kita ini kan semua orang hampir semuanya mampu mengeluarkan. Nah itu dikasihkan kemana? Kalau di mazhab Syafi'i, saya yang belakang dulu. Mazhab Syafi'i, ketika satu kampung itu sudah mampu semua, maka kasih ke kampung sebelah. Itu kalau di mazhab Syafi'i ya. Cuman kalau ternyata semuanya standar kayanya itu nggak ada ya, yang standar miskinnya nggak ada ya, yang agak miskin. Kalau sekarang miskin dengan urfan kan gini, miskin kata itu kan ada miskin hakikian, ada miskin urfan. Miskin hakiki itu miskin yang memang benar-benar miskin standar hukum syariat itu seperti itu. Tapi ada miskin urfi, miskin urfi itu maksudnya miskin secara budaya. Jadi miskin secara budaya itu kalau orang makani seminggu buat-buatan atau sebulan makani buat-buatan ya itu miskin. Tapi ada lagi namanya, jadi ada fakir ada miskin ya. Apa bedanya? Saya tadi agak enggak tak campur aduk, mohon maaf. Fakir itu yang tadi. Kalau miskin, jadi fakir itu mohon maaf, fakir itu orang yang tidak bisa makan dan dia nggak bisa usaha. Contoh orang cacat. Dia memang nggak bisa mau kerja, so kerja gimana? Ada orang yang sakit apa namanya, sakit mentahun, sakit stroke, sementara keluarganya sendiri juga dia sendiri tuh udah nggak bisa usaha, sakit kondisi itu fakir itu. Ada yang miskin itu dia udah usaha, tapi yang dia hasil dia itu nggak mencukupi untuk makan sehari. Nah, ini perbedaannya antara fakir dan miskin. Fakir itu benar-benar miskin karena nggak bisa usaha, karena bisa jadi fakir mentahun karena dia kondisi apa namanya sakit atau apa atau cacat dan sebagainya, atau kok idiot orang bodoh yang atau gila gitu. Nah, kalau gila nanti dikasihkan ke walinya, wali yang ngopeni, wali itu yang ngopeni. Nah, kalau miskin tadi udah usaha tapi nggak cukup. Jadi kalau mazhab Syafi'i kalau nggak ada di kampung sini kasih kampung sebelah. Tapi kalau urfan artinya menurut standar masyarakat itu dia miskin, menurut standar masyarakat ya kita ikut urfan lah untuk saat ini. Karena memang kalau ikut standar hukum syariat itu ada. Nah, oke, satu yang pertama. Yang kedua terkait Idul Adha. Idul Adha itu ada dua pendapat. Nah, hapus lagi. Jadi satu pendapat hadis Nabi. Hadis Nabi al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ini yang dipakai oleh banyak negara. Madep ke sana ke jalan mungkin. Nah. Oh, ternyata nyetrum wongi. Oke. Al-Hajju Arafah. Ini yang dipakai oleh Saudi, dipakai oleh Timur Tengah. Jadi standarnya itu Arafah. Maka yang ditunggu tanggal haji itu yang ditunggu adalah tanggal satunya itu keputusan Saudi. Satu apa kalau haji? Bulan Dzulhijjah. Jadi nunggu keputusan Saudi kapan tanggal 1 Dzulhijjah, karena nanti tanggal 9-nya itu di Arafah. Arafah itu hanya satu, hanya di Saudi, nggak ada tempat lain. Maka harus ditetapkan kalau haji itu pas bulan Arafah, maka yang lainnya ngikut. Ini pendapat pertama.
Jadi ngikut ke Saudi. Pendapat kedua, yang namanya Arafah ini bukan haji Arafah benar, tapi Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah ini kalau menggunakan yang teori tadi itu, teori penanggalan tadi, bisa jadi di Mesir sudah wujud hilal, di Indonesia belum. Jadi bisa jadi nanti di Saudi itu sudah Arafah, di Indonesia belum. Jadi kalau di sini itu menggunakan tanggal, ini menggunakan standar tanggal. Ini yang digunakan Indonesia. Indonesia itu menggunakan tanggal. Jadi yang namanya Arafah itu tanggal 9. Bukan pas ini. Karena ya ini memang tanggal 9, tetapi tanggal 9-nya di sini belum tentu ini sudah wujud, belum tentu sini sudah wujud Indonesianya gitu. Maka bisa jadi pas Arafah ini di sananya sudah nyembelih kambing, di Indonesia baru tanggal 9 Arafah, bisa. Dan pernah terjadi. Paham ya? Jadi ketika terjadi ini, mafhum ya. Jadi ketika ada perbedaan itu bisa dipahami. Tapi kalau di Mesir enggak, pokoknya dia nunggu keputusan Saudi. Karena haji itu bulan Arafah. Maka Arafah itu karena hanya satu di Saudi, kita nunggu keputusan Saudi. Nah, kalau Indonesia, Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 belum tentu sama dengan Saudi. Sini udah wujud, sini belum wujud, bisa jadi. Yang penting Arafah tanggal 9. Nah, sehingga bisa jadi ini ada perbedaan. Ini mafhum ya? Ya. Yang sering beda sih antara haji Arafah sama puasa Ramadan sama Syawal ya. Lainnya itu nggak ada yang berubah, yang beda. Perbedaan di dua hal itu tidak merubah di tanggal 1 Muharramnya tadi. Kalau tanggal 1 Muharram pun hampir semuanya sama, sepakat. Artinya kan harusnya modelnya beda tadi ya. Itu yang juga. Iya, kan gandeng senengnya kan harusnya ketika tanggal sekian mulai, tanggal sekian berakhir kan, tanggal 1 Muharram tidak pernah ada perbedaan dan. Karena setelah itu pakai hisab semua dan disamakan semua. Karena nggak terkait ibadah. Sementara yang ini itu kan ibadah. Maka hati-hati. Yang dua ini, yang Ramadan, Syawal, sama Dzulhijjah ini terkait dengan ibadah. Makanya mereka untuk menentukan itu ini. Ada pun yang lain, pokoknya ngikut lah kita bareng-bareng nggak apa-apa, nggak terkait dengan ibadah kan gitu. Mestinya yang lain bisa, ini juga bisa mestinya. Buktinya bulan lainnya bisa kan? Nah, mestinya bisa. Itu yang sedang diupayakan oleh kalender internasional. Tapi belum masih wacana, belum menjadi keputusan internasional. Silakan yang lain. Masih lama saya tanya terkait juga dengan tadi masuk ke puasa tadi ya. Itu kan secara garis besar kan segala sesuatu yang masuk ke perut gitu tadi ya. Makan dan minum garis besarnya untuk yang perut ini. Berarti apakah hanya itu wujudnya? Karena sebagian ada yang menyampaikan ketika posisi seperti itu hanya wujud makanan yang masuk ke perut sampai ke lambung gitu ya. Tetapi kemudian ini yang dijadikan pembenaran atau pembelaan ketika saya puasa tapi ngerokok gitu kan. Karena wujudnya satu bukan makanan, yang kedua tidak sampai pada perut. Itu yang pertama dan berkaitan dengan itu, sehingga kemudian ada yang kemudian kayak misalnya nggak boleh ketika sakit disuntik, kalau infus jelas tadi ya. Nah, hal-hal ini kan di tempat kita masih tadi jadi pembenaran karena saya kok seperti ini ya saya ikut yang ini dan sebagainya. Sebenarnya untuk kaidah yang masuk ke perut ya, jadi bukan ke perut, jaufin, sesuatu yang masuk ila jaufin. Jauf itu apa? Jauf itu lubang. Nah, ini kemudian menjadi khilaf antara fuqaha. Kalau mazhab Syafi'i, segala sesuatu yang masuk ke lubang secara sengaja membatalkan puasa. Jauf. Lubang itu apa? Telinganya dimasukin air. Nah, ini jauf ini. Hidungnya yang sekiranya itu bisa sampai khaysum lah. Makanya kalau di mazhab Syafi'i kan jadi makruh untuk apalagi setelah zawal, setelah matahari tergelincir, itu kan menjadi makruh untuk kemudian tersiwak dan sebagainya. Atau saya renang
renang itu kok kentut, habis kentut tuh anginnya itu masuk ke silit gitu kan, gitu masuk gitu. Itu masuk ke jauh namanya, jauh, membatalkan puasa. Nah, ini di mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i itu terpuasa sangat hati-hati sekali. Jadi bukan perut ya, jauh itu artinya lubang. Kalau di mazhab lain seperti Hanafi lah kayak salah itu yang dimaksud jauh itu hanya tenggorokan kerongkongan ini. Kemudian yang masuk ke kerongkongan ini harus istilah itu ainun. Ain itu maksudnya bukan benda. Benda dalam artian ya nasi, ya apalah, kolak, asal bukan linggis saja. Linggis telan. Ya itu masuk ain. Nah, sekarang apakah asal pokok itu ain? Benda. Kalau dilihat asal itu membentuk, maka para ulama mengatakan batal karena itu masuk ain. Benda. Karena selain nampak ya orang bisa ngerasakan. Dan orang bisa nggak makan, nggak minum, tapi ngerokok. Kenyang, nah itu. Nah sekarang nih, saya masuk angin, akhirnya pakai itu loh yang kayak air masak apa tuh? Nah itu membatalkan puasa nggak? Nah itu enggak, karena tidak dianggap ainun, benda. Itu dianggap bukan benda. Iya, tapi tidak dianggap benda. Beda sama rokok tadi itu yang kerasa dan dia misalnya. Ada kebelnya berarti nggak masuk. Iya caranya. Rokok itu memang kebule. Iso ae. Rokok orang disumet. Dosa. Ya kan. Ya, karena sebagian mungkin terutama banyak orang-orang model orang lawas tadi ya, yang masih rokok poso kan batalnya makan minum, yang rokok kan tidak, dengan alasan orang berputeng, mengurah panganan dan sebagainya. Nah itu jauh itu masuk jauh. Kalau suntik itu tidak membatalkan, tapi kalau imbus membatalkan. Makanya kalau puasa kok kemudian itu vaksin itu tidak batal. Vaksin. Tapi kalau imbus, karena imbus itu karena makanan mengenyangkan. Jadi orang sakit itu dia nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak apa-apa kalau diimbus, karena nutrisi masuk ke imbus gitu. Nah, dan lain-lain lah. Nah itu masuk ke sana. Makanya mengenyangkan, maka itu membatalkan. Wallahu a'lam. Satu lagi terkait dengan tadi salah satu yang membatalkan itu adalah muntah disengaja. Maksudnya disengaja itu ya sogoi. Ini sebenarnya kan semacam ya, beruh ono po ora ya. Cuman di fikih itu kan kadang iftirad ya. Iftirad itu kadang menghayal itu. Anda terjadi gitu. Karena meskipun 0,1%, tapi kan sangat mungkin gitu loh. Orang gatal tenggorokannya terus lokrok gatal ya. Sengaja kan gitu. Tadi tahu dari berapa gatal biar muntah sekali bisa mangan sekalian tak batal lagi, tapi kan ada alasan muntah. Air. Nah ini karena kalau dia lokrok pakai ini kan, nah ini muntah kan. Secara keadaan normal kan muntah itu kan agak sakit tuh, ketika kemudian kita memuntahkan dengan sengaja. Nah itu saya bilang tadi, kan bisa saja orang sakit tenggorokannya terus dilokrok terus dengan sengaja akan muntah itu. Gatal banget. Tadi kurang. Padahal dia tahu nanti muntah, gak apa-apa lah, nanti sekalian buka puasa. Kan? Biar buka sekalian. Oke, ada yang lain? Teman-teman. Oke, alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.